Hari itu hujan deras mengguyur atap-atap tua SMA Negeri 4 Sukamulya. Angin mendesir melewati ventilasi jendela ruang kelas 12 IPA 2 yang retak. Di sudut belakang kanan kelas itu, tepat di pojok yang terletak paling jauh dari pintu, terdapat sebuah kursi dan meja kayu yang terlihat lebih tua dari yang lain. Bangkunya berderit setiap kali disentuh, seperti menyimpan cerita yang tak selesai. Kelas sedang kosong. Waktu menunjukkan pukul 13.20, jam pelajaran kosong yang biasa diisi dengan tidur-tiduran oleh para siswa. Namun, sore itu, semua siswa keluar karena guru yang ditunggu tak kunjung datang. Hanya angin dan suara rinai hujan yang menemani ruang kelas yang sunyi. Tapi, tidak sepenuhnya kosong. Ada yang duduk di pojok itu. Diam. Tidak bergerak. Bayangan samar sesosok remaja berseragam putih abu-abu. Kepalanya tertunduk, rambutnya menutupi wajah. Tangannya terlipat di atas meja, seolah menunggu sesuatu, atau seseorang. Tak ada yang tahu pasti siapa dia. Tapi bangku itu, sejak 2 tahun lalu memang sudah tak pernah diisi. Bukan karena rusak, tapi karena siswa yang dulu duduk di sana, tidak pernah benar-benar meninggalkan kelas itu. "Hus, jangan ribut. Dia masih di sana," bisik seorang siswi bernama Lila pada temannya saat mereka kembali mengambil tas yang tertinggal. Temannya menoleh cepat ke arah pojok kelas. Dan meski tidak terlihat jelas, seolah ada bayangan yang menatap balik. Tatapan kosong, dalam, dan penuh penantian. Lila menahan napas. Ia tahu cerita itu bukan sekadar gosip. Ia tahu benar siapa yang dulu duduk di sana. Dia mengenalnya. Bahkan, sangat dekat dengannya. Dan inilah kisah tentang Ardi. Siswa yang tak pernah pulang, karena sesuatu yang belum sempat ia katakan. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Langit masih kelabu, seperti menyimpan kesedihan yang belum reda. Di luar jendela kelas 12 IPA 2, dedaunan basah meneteskan sisa hujan yang mengendap di sela-sela. Suasana sekolah perlahan menjadi senyap, menyisakan suara serangga malam yang mulai bernyanyi dari balik taman. Hari sudah menjelang sore, namun ruang kelas itu seolah tidak mengenal waktu. Lila berdiri mematung di depan kelas. Di tangannya, masih tergenggam tas yang tadi ia tinggal karena buru-buru ke kantin. Tapi bukan tas yang membuat langkahnya berat, melainkan sosok yang sempat ia lihat sekilas duduk di pojok belakang tadi. Bangku itu. Bangku milik Ardi. Perasaan tak enak menyelimuti dadanya. Entah kenapa, semenjak Ardi meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan sepulang sekolah, pojok itu selalu terasa dingin. Bukan hanya dingin karena ventilasi udara, tapi dingin yang menusuk tulang. Seolah ada yang masih menunggu, masih belum siap untuk pergi. "Lila, kamu kenapa belum pulang?" Suara Pak Andi, guru BP, mengagetkannya dari belakang. Lila menoleh pelan. "Saya cuma ambil tas, Pak." Pak Andi memandangi ruang kelas yang remang. Matanya juga tertuju pada bangku itu. Sekejap ia terlihat gugup, lalu berkata, "Udahlah, ayo pulang. Sudah sore. Lagi pula, kamu kan tahu, bangku itu." Lila mengangguk pelan. Ia tahu maksud Pak Andi. Bahkan para guru pun tidak berani memindahkan meja Ardi. Tidak ada yang pernah menggantinya. Bangku itu seperti menjadi simbol duka diam-diam yang dipendam semua orang. Tapi yang tidak diketahui Lila, hari itu adalah hari pertama Ardi mulai terlihat kembali.
Setelah 2 tahun menghilang dari pandangan mata manusia. Di malam harinya, Lila tak bisa tidur. Ia bermimpi duduk di dalam kelas yang kosong. Hanya dirinya dan sosok di pojok belakang. Sosok yang ia kenal, tapi kini tampak berbeda. Lebih pucat, lebih diam, dan menangis. "Kamu gak pernah dengerin aku, La?" Bisik suara dalam mimpi itu. Lila terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya berkeringat, dan di telapak tangannya ada bekas air. Entah dari keringat atau sesuatu yang lain. Pagi itu kabut menyelimuti lapangan sekolah. Embun masih menggantung di ujung rumput, dan udara basah meresap sampai ke tulang. SMA Negeri 4 Sukamulya tampak lebih sunyi dari biasanya. Suara anak-anak yang biasanya ramai di pagi hari, kini terdengar pelan, seperti bisik-bisik yang saling ditahan. Lila berjalan pelan menuju kelas. Langkahnya terasa berat. Mimpi semalam masih membekas di pikirannya. Sosok Ardi, duduk di pojok, menangis, dan membisikkan kalimat yang membuatnya tidak bisa tidur semalaman. "Kamu gak pernah dengerin aku, La?" Itu bukan sekadar mimpi. Rasanya terlalu nyata. Setibanya di kelas, semua terasa seperti biasa. Beberapa teman mengobrol, sebagian lainnya sibuk dengan ponsel. Tapi pojok itu tetap kosong. Tetap dingin. Tetap menatap siapapun yang berani melihat terlalu lama. Lila duduk di bangkunya dengan gelisah. Pandangannya terus melirik ke arah pojok itu. Hatinya terasa perih, entah kenapa. Tiba-tiba, sebuah kertas kecil melayang dari belakang, jatuh tepat di mejanya. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa, kertas itu tampak tua dan agak kekuningan, seperti surat yang telah lama disimpan. Tulisannya bukan printout modern, tapi tulisan tangan, dengan tinta biru yang sudah mulai pudar. "La, boleh nggak nanti pulang sekolah, kita ngobrol sebentar? Aku cuma mau jujur satu hal. Aku takut kamu marah, tapi aku harus bilang." Tertanda, Ardi. Napas Lila tercekat. Surat itu, ia ingat. Itu tulisan tangan Ardi. Surat yang katanya akan diberikan hari itu, tapi tak pernah sampai ke tangannya. Hari saat Ardi meninggal ditabrak motor ketika menyeberang jalan di depan sekolah, dengan surat ini masih tergenggam erat di tangannya. Air mata Lila mengalir pelan. Ia ingat semuanya sekarang. Betapa ia menghindari Ardi minggu itu. Betapa ia kesal karena Ardi berubah menjadi pendiam, tak lagi banyak bicara seperti dulu. Dan sekarang, saat semua sudah terlambat, baru ia sadari. Ardi hanya ingin bicara. "Maafin aku, Di," bisik Lila lirih, meski ia tahu, tak ada siapa-siapa yang menjawab. Namun, di belakang kelas, bangku itu berderit pelan. Seolah ada yang menggeser posisi duduknya sedikit. Dan udara tiba-tiba menjadi lebih dingin. Pagi itu hujan turun rintik-rintik. Seolah langit ikut menangis bersama hati Lila yang masih berat oleh penyesalan. Jam pelajaran pertama dimulai, namun kelas terasa lebih dingin dari biasanya. Angin masuk melalui celah jendela tua yang tak pernah benar-benar tertutup rapat. Tirai tipis bergoyang pelan, dan aroma tanah basah menyeruak masuk, bercampur dengan sesuatu yang asing, seperti bau pakaian lembab yang terlalu lama disimpan. Lila duduk terpaku di bangkunya. Surat Ardi yang semalam ia temukan masih terselip di dalam buku catatannya. Ia tak berani menunjukkan pada siapapun. Rasanya terlalu pribadi, terlalu menyakitkan, dan terlalu tidak masuk akal.
Tapi semuanya menjadi nyata ketika ia melirik bangku kosong di pojok kelas itu. Meja dan kursi kayu itu basah. Seolah ada yang baru saja duduk di sana dengan seragam yang kuyup kehujanan. Bukan basah karena atap bocor, langit-langit di atas bangku itu kering. Tapi permukaan meja dan sandaran kursinya, becek, seperti habis ditempeli tubuh. Lila berdiri pelan. Mendekati pojok itu dengan langkah hati-hati. Jantungnya berdentum seperti genderang perang. Tangannya gemetar, namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut, dan ketika ia sentuh permukaan meja itu, benar. Basah. Tapi bukan air biasa. Aroma garam, seperti air laut, bercampur lumpur. Dan ada bau logam. Bau darah yang samar. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki cepat dari luar kelas. Seorang siswa berlari masuk, wajahnya pucat. Lila. Tadi aku lihat bayangan orang di pojok kelas ini dari jendela. Tapi waktu aku intip lagi, udah nggak ada. Lila menoleh perlahan, mencoba menenangkan temannya. Tapi matanya sendiri tak lepas dari permukaan meja basah itu. Ia tahu benar, hanya satu orang yang bisa meninggalkan jejak seperti itu. Seseorang yang tidak lagi hidup. Dan sejak hari itu, setiap pagi, meja itu selalu basah. Selalu. Tak peduli hujan atau kemarau. Seolah ada yang datang lebih dulu dari siapapun. Duduk diam. Menanti. Dan Lila kini sadar, itu bukan sekadar hantu. Tapi seseorang yang terikat pada sesuatu yang belum selesai. Sebuah kejujuran. Sebuah luka. Dan mungkin, sebuah cinta yang terhalang oleh waktu. Angin malam berembus lewat sela kisi-kisi jendela ruang kelas 12 IPA 2. Sekolah sudah lama sepi. Hanya lampu lorong yang menyala temaram, sesekali berkedip seperti menahan napas. Udara dingin menusuk, membungkam suara jangkrik yang biasa ramai di malam hari. Di kejauhan, terdengar suara ranting patah, pelan, tapi cukup untuk membuat siapapun yang mendengarnya menelan ludah. Lila duduk sendirian di kelas. Entah kenapa ia tidak langsung pulang sore itu. Ada semacam bisikan tak terdengar dalam hati yang menahannya. Seolah seseorang memanggil. Memintanya untuk tetap tinggal. Pelajaran tambahan sudah selesai sejak 1 jam lalu. Semua sudah pulang. Namun ia masih menatap ke arah bangku pojok kanan belakang itu. Kosong. Tapi tidak benar-benar kosong. Perasaan itu datang lagi. Seolah ada yang mengawasi. Dari luar jendela, ia menoleh cepat. Dan di sana, di balik kaca yang mulai berkabut, sepasang mata menatap lurus ke arahnya. Bukan mata milik manusia biasa. Mata itu redup, kelam, dan kosong, seperti menyimpan ribuan kata yang tak pernah sempat terucap. Hanya tatapan. Dalam. Menusuk. Lila sontak berdiri dan mundur. Napasnya tercekat. Tapi sosok itu tetap di sana. Tidak bergerak. Hanya memandangi. Seolah ingin berbicara tapi terkurung di dunia yang tak bisa lagi bersuara. Ardi? Bisiknya, pelan. Dan saat ia mengucapkan nama itu, cermin jendela langsung retak, membentuk garis panjang yang menyerupai guratan luka. Lila memejamkan mata. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Terlalu banyak emosi yang menumpuk dalam dada. Penyesalan, ketakutan, dan kerinduan. Ia tahu, Ardi tidak muncul untuk menakut-nakuti. Ia muncul karena masih ada pesan yang belum selesai. Kata yang belum sempat ia ucapkan.
dan luka yang belum sempat ia sembuhkan. Ketika Lila membuka matanya kembali, sosok itu sudah hilang. Tapi di bawah jendela, ada goresan aneh pada dinding. Aku cuma mau bilang, jangan salahkan dirimu. Tangis Lila pecah. Ia bersandar di dinding kelas, memeluk tasnya, mencoba menahan gejolak yang sudah bertahun-tahun ia pendam. Ardi masih di sini. Tapi untuk apa? Dan lebih penting lagi, sampai kapan? Langit Sukamulya hari itu cerah, tapi tidak dengan hati Ardi. Hanya seminggu sebelum tragedi itu terjadi, Ardi duduk diam di pojok kelas seperti biasanya. Tangannya mencoret-coret buku tulis, namun pikirannya jauh melayang, menimbang-nimbang satu hal yang selama ini ia simpan sendiri, perasaannya terhadap Lila. Ia bukan tipe siswa populer. Ardi pendiam, sederhana, dan lebih sering memilih mendengarkan ketimbang bicara. Tapi ada satu hal yang selalu ia tunggu setiap hari, kehadiran Lila. Gadis ceria yang selalu menyapa semua orang, termasuk dirinya. Senyumnya seperti sinar matahari yang bisa menyapu awan kelabu. Namun sejak 2 minggu sebelumnya, Lila mulai berubah. Jarak mereka makin renggang. Ardi tahu, mungkin karena dirinya sendiri yang mulai menjauh. Bukan karena benci, tapi karena takut. Takut Lila tahu bahwa ia hanya seorang anak yang hidup dari keterbatasan. Ayahnya sakit-sakitan. Ibunya bekerja serabutan. Kadang ia datang ke sekolah tanpa uang saku, kadang perutnya kosong saat ujian. Ia malu. Dan ia tahu, Lila tak pantas tahu semua itu. Namun hari itu, Ardi akhirnya berani menulis surat. Ia ingin bicara. Ingin jujur. Ingin mengatakan bahwa ia suka Lila, tapi juga ingin minta maaf karena selalu menghindar. Ia duduk di bangku pojok kelas, menuliskan surat terakhirnya. Kertas itu dilipat rapi. Ia menunggu waktu yang tepat. Sepulang sekolah, ia akan menemuinya. Tapi Tuhan punya rencana lain. Saat bel pulang berbunyi, Ardi tergesa menyeberang untuk mengejar Lila yang sudah berjalan di depan. Tapi dari arah berlawanan, sebuah motor melaju kencang, menabraknya seketika. Tubuhnya terpental. Surat itu terlepas dari tangannya, terbang bersama angin sore. Dan saat Ardi terkapar di jalan dengan darah mengalir dari pelipis, matanya tetap mengarah ke satu titik, punggung Lila yang tak pernah menoleh. Lila tak tahu. Ia hanya merasa digigit nyamuk dan menepuk lehernya. Lalu terus berjalan. Dan hari itu, menjadi hari di mana Ardi gagal bicara. Gagal mengucap. Gagal menyampaikan satu kalimat yang menyimpan seluruh beban hatinya. "Lah, aku cuma mau bilang, aku sayang kamu. Tapi, aku takut." Langit malam di Sukamulya tak seperti biasanya. Awan gelap menggantung rendah, seperti menggenggam sesuatu yang berat dan tak rela dilepaskan. Di kamar Lila yang remang, hanya ada cahaya kecil dari lampu belajar yang menyala temaram. Angin malam menerobos masuk dari jendela yang tak sepenuhnya tertutup, membuat tirai tipis menari pelan. Lila duduk membisu, menatap surat Ardi yang kini sudah lusuh. Setiap kata di sana terasa seperti hantaman lembut di dadanya, menghantam bukan dengan kekerasan, tapi dengan kerinduan yang tak bisa dikembalikan. Sejak malam Ardi menatap dari jendela, Lila mulai sering mengalami mimpi yang sama. Mimpi di mana ia kembali duduk di bangku kelas, dan Ardi duduk tepat di pojok. Namun dalam mimpi itu, ia tidak bisa bicara. Tidak bisa bergerak. Hanya bisa menatap, sementara Ardi berbicara dengan mata yang basah. "Aku belum selesai, lah. Aku belum tenang." Pada malam ketiga, mimpi itu berubah.
Ardi tidak hanya muncul, tapi menggandeng tangan Lila dan membawanya ke dalam ruang kelas yang tampak tak tersentuh waktu. Semua bangku tertutup debu, kecuali satu, bangku Ardi. Di situ, Ardi duduk, dengan wajah yang damai namun mata penuh luka. Aku terikat karena kamu gak pernah baca surat ini tepat waktu. Aku mati dalam kegelisahan. Dalam penyesalan. Aku takut kamu membenciku, La. Lila menatapnya, menitikkan air mata. Dalam mimpi itu, ia akhirnya bisa bicara. Aku gak pernah benci kamu, Di. Aku yang salah. Aku terlalu sibuk dengan pikiranku sendiri, sampai aku lupa kamu butuh didengar. Dan saat itulah Ardi tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, senyuman itu tidak terasa dingin. Tidak menyeramkan. Tapi hangat, seperti dulu. Ikatan mereka bukan tentang cinta yang biasa. Tapi tentang jiwa yang saling menunggu. Tentang kalimat yang tertahan, dan luka yang tidak sempat disembuhkan. Tentang seseorang yang pergi membawa beban, dan seseorang yang tinggal dengan rasa bersalah. Esoknya, Lila tahu apa yang harus ia lakukan. Ia membawa surat itu ke makam Ardi, membacanya dengan lantang, lalu memeluk nisan itu dalam diam. Tidak ada suara. Hanya air mata dan harapan. Tenanglah, Di. Aku sudah dengar semuanya. Dan sejak hari itu, bangku pojok kelas tak pernah basah lagi. Fajar menyingsing perlahan di desa Sukamulya. Kabut tipis menggantung rendah di antara pepohonan, menari bersama cahaya oranye yang menyusup lewat celah genteng. Sekolah masih sunyi, belum ada siswa yang datang. Tapi satu suara doa terdengar lirih dari arah lapangan belakang, tepat di sebelah taman kecil tempat Ardi biasa duduk sendiri saat jam istirahat. Lila berdiri di sana, memegang bunga melati dan secari kertas. Di hadapannya, sebuah nisan sederhana bertuliskan, Ardi Pratama 2005-2023, yang pergi dengan rasa tak terucap. Di antara isak tangis tertahan, Lila membacakan surat yang selama ini ia simpan. Tapi kali ini, surat itu tidak ditujukan untuknya. Ia membacanya kembali, sebagai balasan. Ardi, terima kasih karena pernah jadi teman yang paling perhatian. Maaf karena aku terlalu sibuk dengan luka-lukaku sendiri sampai lupa kamu punya beban juga. Maaf karena aku gak pernah dengar kamu, gak pernah peka, dan gak sempat bilang, aku pun sayang sama kamu. Dengan caraku. Angin berembus pelan. Daun-daun jatuh seperti gerimis di bawah sinar mentari yang baru bangkit dari peraduannya. Tak ada suara selain detak jantung dan hembusan napas. Lila meletakkan surat itu tepat di bawah nisan, lalu menyiram bunga melati dengan air dari botol kecil. Dan saat ia beranjak pergi, dari arah taman, samar-samar terdengar suara langkah pelan. Bukan menyeret. Bukan mengendap. Tapi langkah ringan, seperti seseorang yang akhirnya menemukan jalan pulang setelah lama tersesat. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aroma itu muncul lagi, wangi seragam yang baru dijemur pagi-pagi. Wangi khas Ardi. Dan di bangku pojok kelas, tempat Ardi biasa duduk, kini sudah tak terasa dingin lagi. Tak ada lagi bayangan. Tak ada suara meja berderit. Hanya bangku kosong yang biasa. Seperti semula. Tapi tidak ada yang pernah menempatinya lagi. Karena semua orang tahu, bangku itu sudah punya sejarah. Tempat seseorang yang tak bisa pulang, akhirnya diantarkan oleh seseorang yang akhirnya mengerti. Pulanglah, Ardi. Bisik Lila di akhir doanya. Dan langit menjadi lebih terang setelah itu. Sudah 3 hari sejak Lila meletakkan surat itu di makam Ardi. Sejak hari itu,
Tak ada lagi mimpi-mimpi aneh. Tak ada lagi suara langkah dari pojok kelas, atau bangku yang basah setiap pagi. Semuanya tenang. Tapi di dalam hati Lila, ada rasa yang menggantung. Seperti sedang menunggu sesuatu yang belum terjadi, tanda bahwa Ardi benar-benar sudah pergi. Hari Jumat itu, sekolah mengadakan kerja bakti besar-besaran. Semua kelas dibersihkan, semua taman dirapikan, dan semua meja kursi digeser untuk dibersihkan satu persatu ketika Pak Hadi, penjaga sekolah, hendak mengangkat bangku pojok kelas 12 IPA 2, bangku Ardi. Ia berhenti mendadak. Matanya tertuju pada sesuatu yang tidak biasa. Di bawah permukaan meja itu, tergores dengan paku atau ujung pulpen, ada sebuah ukiran kalimat, "Aku cuma ingin didengar." Lila yang kebetulan lewat, melihatnya. Ia mendekat, menyentuh tulisan itu perlahan. Dan tiba-tiba, terdengar bunyi debur angin yang kencang sekali dari arah jendela. Semua yang ada di kelas diam seketika. Tirai berkibar seperti ditebaskan oleh tangan tak kasat mata. Tapi bukan itu yang membuat Lila menangis. Di mejanya sendiri, di bangku tempat ia selalu duduk, ada kertas kosong. Tapi saat ia balikan, sebuah kalimat tercetak samar seperti terbakar dari dalam kertas. "Terima kasih, Lila." Tinta itu bukan tulisan tangannya. Tapi ia kenal betul tulisan itu. Halus, sedikit miring ke kiri, milik Ardi. Tangis Lila pecah seketika. Bukan karena takut, tapi karena lega. Ia tahu sekarang, ini adalah tanda terakhir. Tanda bahwa Ardi sudah benar-benar pergi. Bahwa ia sudah didengar, dimaafkan, dan diizinkan untuk beristirahat. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, bangku Ardi dibersihkan, dipindahkan, dan diganti dengan meja baru. Tidak ada rasa dingin. Tidak ada protes gaib. Hanya kesunyian yang damai. Sejak itu, kelas 12 IPA 2 terasa berbeda. Lebih ringan. Lebih hangat. Tapi di dalam hati Lila, kenangan itu tetap abadi. Sebuah pengingat bahwa tak semua kepergian bisa kita tangisi, karena beberapa di antaranya adalah bentuk kepulangan. Musim telah berganti. Sekolah Sukamulya kini memasuki semester baru. Daun-daun tua yang dulu berguguran di halaman sudah digantikan dengan tunas muda yang mulai tumbuh di batang. Suara siswa baru yang riuh memenuhi koridor. Seolah tak pernah ada luka yang tinggal di tempat itu. Seolah semuanya berjalan seperti biasa. Namun di kelas 12 IPA 2, ada satu sudut yang tetap tak pernah sama. Pojok kanan belakang yang dulu selalu dingin, kini diisi bangku baru yang masih mengkilap. Tak ada lagi bisikan. Tak ada lagi bayangan. Hanya udara biasa. Tapi bagi Lila, itu tetap ruang yang sakral. Tempat di mana satu jiwa menunggu selama 2 tahun, hanya untuk sebuah kesempatan, didengar. Hari itu, Lila diminta oleh wali kelas untuk berbicara di depan murid-murid baru. Tema yang diberikan sederhana, apa arti kehilangan? Ia berdiri di depan kelas dengan tangan gemetar. Tapi suaranya mantap, matanya menatap ke arah bangku kosong yang dulu milik Ardi. Kadang, kehilangan tidak datang dalam bentuk perpisahan. Kadang ia datang diam-diam, saat kita terlalu sibuk untuk memperhatikan. Kita tidak sadar, ada teman kita yang sedang hancur, sedang berjuang, sedang butuh didengar, tapi kita abaikan. Kelas hening. Semua siswa mendengarkan dengan serius. Aku pernah kehilangan seseorang bukan karena ia pergi, tapi karena aku terlalu lambat menyadari bahwa ia sedang berteriak dalam diam. Dan ketika aku akhirnya mendengarnya, ia sudah tiada. Air mata jatuh dari pipi Lila.
Tapi ia tersenyum. Sejak itu, aku belajar untuk lebih peka. Untuk tidak menertawakan orang yang duduk sendiri. Untuk tidak mengabaikan mereka yang tiba-tiba berubah pendiam. Karena kadang, satu sapa, satu tanya, satu pelukan, bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Dan di sudut ruangan, tempat Ardi biasa duduk, matahari pagi menyorot hangat. Tidak lagi dingin. Tidak lagi menyedihkan. Hanya hangat. Seolah ada seseorang yang akhirnya tersenyum. Dari tempat yang jauh, Lila menatap ke arah itu, lalu membisikkan satu kalimat terakhir dalam hatinya. Kamu sudah didengar, Di. Dan aku akan terus mendengar yang lain. Cerita ini bukan hanya tentang hantu, tetapi tentang jiwa yang terabaikan, tentang bagaimana luka yang tak terlihat bisa lebih menyakitkan dari yang tampak. Dan yang lebih penting, tentang betapa berharganya sebuah telinga yang mau mendengar. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.